Halo, selamat sore semuanya. Jumpa lagi di booth ITS Science Indonesia. Kita masih tetap ada di Jakarta Convention Center di Senayan. Dia tetap di acara Lab Indonesia 2022. Nah, ini saya mau sebelum kita mulai untuk live, untuk kita sharing alat berikutnya di live kedua ini, saya akan menunjukkan sedikit booth dari ITS yang cakep ini. Let's go. Jadi booth kita di booth Lab Indonesia 2022 ini desainnya lebih ke futuristik dengan dominan warna biru putih, dimana kita Bapak dan Ibu ketika datang ke booth kita bisa langsung melihat alat-alat yang kami display. Nah, salah satunya adalah yang kita akan bahas lebih banyak, yaitu alat spektrofotometer UV-Vis. Alat spektrofotometer UV-Vis ini dari Thermo Scientific. Nah, untuk hari ini saya Warda, Application Specialist dari PT ITS Science Indonesia untuk divisi Life Science. Hari ini sudah ditemani dengan Mas Ganteng, Rudi. Ya, Mas Rudi. Mas Rudi ini adalah teknisi PT ITS. Service Engineer, ya kan, yang akan mensupport Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan purchase untuk semua alat di ITS, bener nggak? Siap. Oh iya, siap. Nah, jadi jangan khawatir. Pasti kita ada, selain ada installation training, kita juga ada after sales service-nya ya. Betul. Betul. Mungkin bisa diinfoin tentang Halo Service ITS. Halo Service adalah salah satu media memudahkan customer buat mengontak kita, khususnya di divisi service. Kita melayani perawatan berkala dan ada juga troubleshooting atau pengecekan bisa. Ya, atau mungkin kalau sekedar curhat aja juga bisa ya. Bisa, Oke, terima ya. 24/7 loh ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa misalnya alat curhatnya di sini kalau alatnya rusak ya di laboratorium, atau misalnya ada kendala atau troubleshooting ketika penggunaan alatnya, ya kan, betul kan? Kalau curhat yang lain gimana? Nanti ada divisi lain. Ada divisi lain yang bisa support. Oke, nggak masalah. Nah, nih Bang Rudi, nih sekarang kita di sini ada alat apa yang kita mau kenalin nih? Di sini ada Evolution One, versi terbaru dari Evolution. Yang dulunya itu ada Evolution 200, ada Evolution 300. Nah, sekarang nih yang terbaru nih, Evolution One. Oke. Kalau dari range sama. Oke banget ya. Berarti ini high end-nya dari spektrofotometri UV-Vis. Oke, berarti ini kelebihannya apa ini? Selain apakah single beam atau? Jadi spektrofotometer UV-Vis yang Evolution One ini, ya aku bilang Evolution tadi, Evolutionnya gantinya dari Evolution 200 sama 300. Ya pastinya dia double beam. Oke, kita bisa double beam ya, double beam. Nih. Oke. Boleh kita buka nih, kita bisa lihat lebih dekat. Nah. Oke. Nah, di sini kita bisa nempatin sampel kita. Oh, di sini ya. Jadi di dalam kuvet ya. Betul. Kuvet sampel kita masukin ke holder sampel. Nah, maksud dari dual beam adalah kita bisa mengkomparasi dengan si referensi standar. Standar referensi. Oke. Ini maaf nih, holdernya belum dipasang. Holdernya belum dipasang. Tapi di sini jadi kita user yang menggunakan alat spektro ini bisa langsung komparasi ya, berarti ya standar dengan sampel sekaligus ditembakkan. Betul. Jadi live lah kan. Live ya, oke. Jadi ini biasanya fungsinya buat sampel-sampel apa nih? Biasanya sampel-sampel yang berubah dengan seiring waktu ya. Oke. Yang perubahannya cepat ya. Oke. Nanti di software ada sih. Oh, ada software. Oke. Jadi ini selain ini fiturnya ada apa lagi? Ini buat single nih, apa bisa buat banyak sampel atau? Jadi kalau buat yang aplikasi banyak sampel pun kita ada aksesoris yang buat tambahannya holder, ya? Tempat sampelnya itu holdernya lah. Gitu. Oke, jadi ada aksesorisnya ya. Betul. Cell holder ya. Cell holdernya bisa di-upgrade. Oke, that's good. Ini kebetulan kita sudah disambungkan dengan softwarenya ya. Ini udah. Coba kita. Nah, ini dia nih.
lanjut. Oke, ya untuk softwarenya mungkin saya akan sedikit menjelaskan. Jadi di software Evolution One ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa membaca panjang gelombang dengan panjang gelombang tertentu dengan mode fix. Jadi nanti sampel ditembakkan dengan satu panjang gelombang. Terus kemudian di sini ada metode scan. Metode scan ini fungsinya adalah kita untuk mencari panjang gelombang yang optimum. Jadi kita bisa masukkan range panjang gelombang tertentu, misalnya dari 500 sampai 600. Nah, nanti di panjang gelombang atau nanometer keberapa yang menjadi peak utama atau yang optimum. Nah, selain itu di selective photometer UV vis ini juga bisa kuantifikasi. Jadi kalau misalnya kita punya standar, terus kemudian standar baku, direct standar, kita bisa ukur masing-masing gitu standarnya, terus kemudian kita bikin kurva kalibrasi atau kurva standar. Dari situ kita bisa uji sampel yang unknown atau yang tidak diketahui konsentrasinya, terus kemudian diukur berapa konsentrasinya berdasarkan kurva kalibrasi tadi. Nah, terus kemudian di sini kita juga punya mode live display. Mode live display ini jadi kita bisa melihat serapan dari sampel dengan panjang gelombang secara real time gitu. Nah, terus kemudian terakhir ada mode kinetics. Jadi mode kinetik ini adalah salah satu mode yang bisa digunakan untuk mengukur sampel dengan panjang gelombang tertentu selama periode waktu yang kita tentukan. Jadi misalnya 5 menit atau 10 menit nanti ada intervalnya gitu. Wah, jadi interface-nya sangat mudah, ya kan? Ya. Terus sangat user friendly. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu baru purchase terus kemudian di training, sangat cepat trainingnya ya. Jadi biasanya user juga ya seperti apa? Lebih cepat lah. Lebih cepat, ya. Pastinya lebih paham. Karena lebih mudah ya. Benar. Fiturnya sekarang lebih komunikatif. Oh, fiturnya komunikatif. Oke, kalau dibandingin sama beberapa kompetitor nih ya kan, pasti kita harus bandingkan juga. Kalau dari Evolution One, selain keunggulan dari mungkin segi harga, ya mungkin ada beberapa software kayak mungkin sekuritasnya. Kalau dari sekuritas, kita bisa di sini kita bisa apa ya namanya ya? Kita bikin user. Oh, user. Ya berarti ini ya bikin akses kontrol ya. Oke, akses kontrol untuk user-user tertentu. Betul. Ya. Jadi nggak semua user bisa login dan menggunakan. Jadi kita bisa batasi. Oke, mungkin dari live comment kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, boleh ketik aja pertanyaannya di kolom komentar ya. Di kolom komentar. Oke. Oke, sekarang kita ada pertanyaan ya ini. Apakah alat ini bisa digunakan untuk pengukuran DOB? Dissolve organic bisa ya? Iya, biasanya DOB itu dipakai buat di industri minyak sawit ya. Oh, ya itu juga bisa. Biasanya sih, kalau dulu emang ada salah satu customer kita pakai yang seri yang Evolution 200 tuh. Nah, dengan diperbarui ini pastinya tentu bisa buat. Oke, bisa ya, bisa. Jadi nanti bisa mungkin untuk lebih detailnya bisa kami kontak ya kan. Nanti kita tinggalin kontak. Jadi bisa diskusi lebih banyak. Ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, range panjang gelombang berapa Kak? Nah ini pertanyaan bagus ya. Bener. Nah untuk pertanyaannya, range panjang gelombang ini kita pasti bisa mengcover dari visible sampai UV ya. Betul. Oke, kalau untuk panjang gelombangnya dia mulai di 190 kalau nggak salah. 190. Oke. Untuk range panjang gelombang kita bisa lihat nih di softwarenya. Nah ini bisa paling kecil ada 190,
nanometer, dan paling besarnya di 1100-an atau 1200-an. Sesuai ininya sih, deskripsi 1100. Wah, ini range-nya juga panjang ya. Jadi Ya. dari 190 sampai 1100. Jadi dan ini bisa diatur per tadi 1 nanometer ya kan, Per kita 1 bisa lihat. nanometer. Jadi range-nya udah panjang terus bisa akurat per 1 nanometer. Iya, betul. Tuh, jadi mungkin kalau ada nanti pengujiannya panjang gelombangnya 191 Nah, itu atau dia tuh. mungkin 871 Sekian. ya kan? Nah, itu masih bisa semuanya di cover. Nah, jangan khawatir. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oh, berapa lama waktu pengukurannya? Wah, ini pertanyaannya bagus ya. Nah. Kalau untuk pengukurannya, jadi ini Kita lihat softwarenya aja langsung. oh, kita boleh langsung lihat softwarenya. Ini kita mau untuk membuktikannya ini sangat cepat. Jadi kita hanya perlu Nah, ini kita biasanya masukin belangko dulu. Oke. Nah, ini kita misalnya sudah masukin sampel nih, terus kita klik start, terus kita masukkan ini sampel 1, kita masukkan sampel. Nah, langsung baca, aduh berapa detik itu? Sekitar 0,2 detik ya, atau nyampe nggak? Pokoknya nggak sampai 1 detik. Atau Jadi kalau di mau sini, yang real time bisa langsung yang ya di sini dia langsung ada pembacaannya absorbensi. Jadi kalau bisa kita mau coba lagi, kita klik di sini measure, terus kita klik OK. Nah, ketika kita sudah loading sampel, masukkan sampel, kita klik ready. Wah, ini langsung sudah ada pembacaannya seperti ini. Jadi sangat cepat ya. cepat banget. 0,1 detik tidak berasa, jadi sangat cepat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya sampel, tidak perlu menunggu lama ya, pasti kita langsung bisa ukur. Nah, seperti itu. Oh, oke, ada pertanyaan lagi. Gimana? Nah, kalibrasinya pertanyaannya bagus banget ini. Keren banget tuh pertanyaannya. ini mungkin Bang Rudi bisa jelaskan ya. Nah. Servis kalibrasi apa yang bisa kita tawarkan dari Nah. ITS? Kalau dari ITS sendiri, nah ITS sendiri udah punya lab kalibrasi KN. Lab Oh, kalibrasinya. kan ya basisnya. Sudah Oke, kan? sudah kan. Wow, oke. Nah, itu salah satunya adalah di ruang lingkup spektrofotometer. Nah, kita punya 2 tools untuk kalibrasi, yaitu ada pakai yang filter holmium dan filter didymium. Satu lagi ada tukit bawaan dari pabrikan. dari pabrikan Nah. termo ya. Nah, tentunya juga karena kita udah kan pastinya udah tertelusur ke Oh, BSN. tertelusur. Wah, oke siap. Berarti terpercaya ya ini hasil kalibrasinya of course ya, Iya. tentu saja. Nah, sudah ISO. udah ISO bahkan 17025. 17025. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya spektro mungkin ya di luar dari Thermo Scientific pun bisa melakukan kalibrasi juga di kantor kita nih ya kan, karena sudah terstandarisasikan dan juga sudah ISO 17025. Nah, oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Apakah perlu di maintenance rutin? Nah, untuk maintenance rutin ya, apakah perlu? Kalau buat maintenance? Buat maintenance Kalau juga. dari kita sih memang ya namanya alat dipakai pasti ada lah Oh ya, of perawatannya. course. Ya kalau kita analogikan itu kita pakai mobil pun pastinya perlu perawatan juga. Tapi kalau dari segi ini sih paling sih alat ini hampir free maintenance. Oh, hampir free maintenance ya, hampir tidak ada maintenance Iya. ya. Tidak ada Paling perlu lakukan maintenance. Kalau memang nanti butuh maintenance itu bisa request ke kita di package yang perawatan berkala dan sekaligus kalibrasi mungkin ya. Oh, kalibrasi Jadi, ya, betul. lebih efektif betul. nanti hasil kalibrasinya gitu. Oh, wow, oke. Kalau misalnya mungkin hati-hati dalam penggunaannya ya, jangan sampai terkena cairan, tertumpahan seperti itu. Pastinya sih kalau buat perawatan yang buat user fan yang itu paling ya ketika ada tumpahan sampel kita bisa segera bersihkan. Oh ya, kalau bisa jangan sampai tumpah ya. Betul, kalau bisa jangan sampai tumpah. Jangan sampai tumpah malah agak bahaya kalau tumpah.
Nah, jadi kalau misalnya di alat spektrum seperti ini, jadi tadi hampir tidak ada maintenance kecuali mungkin kalibrasi berkala dan pengecekan berkala juga ya. Oke. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi. Warantinya, waranti alat berapa lama Kak? Oh, warranty alat. Oh, ini kayaknya mau beli banget ini ya. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Jadi kalau buat tiap Garansi. kali customer kembali ke ITS, biasanya sih kita kasih free warranty 1 tahun. Free warranty 1 tahun. Jadi udah termasuk ya. Jadi untuk kalau misalnya ada pengecekan alat di masa garansi itu juga Sudah free. termasuk. Dan kita support kok buat Spare partnya kalau ada. Oh, spare part. Ya, kalau spare part mungkin kalau ada penggantian spare part Ya. mungkin ada ya tergantung kerusakan. Ya, Ya. tergantung. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Nah, tapi jangan kemana-mana karena di akhir live kita akan berikan satu pertanyaan yang tentu saja ada hadiahnya nih. Jadi nanti Bapak dan Ibu stay tune sampai akhir. Mungkin itu kita kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa langsung kasih pertanyaan kuis nih ya. Oh, udah Bang sesi Rudi. terakhir ya? Atau masih mau lanjut nih? Kita bisa loh sampai malam. Kita masih gerang gitu. Iya. Masih semangat nih. Masih semangat. Kita masih nungguin Bapak Ibu loh datang ke booth kita di Jakarta Convention Center Senayan. Masih sampai hari Jumat kita loh. Masih sampai hari Jumat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk datang nih karena kita udah cakep banget ini booth-nya. Jadi bisa lihat alat langsung bisa sekaligus dipegang loh. Jadi bisa keliling-keliling juga dengan melihat alat yang kami pamerkan. Nah, oke, mungkin tanpa berlama-lama nih, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita kasih pertanyaan ini Bang Rud. Iya, Yuk, siap. nah ini Bapak Ibu, pertanyaan ini Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar. Nanti yang paling cepat jawab dan paling benar tentu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya sudah kami siapkan, yaitu voucher bisa untuk OVO, GoPay atau ShopeePay ya kan. Untuk hari ini kita bagi untuk 50.000, jadi untuk satu pemenang. Nah, nanti kalau misalnya ada yang jawab belum dapat nih, nanti Bapak Ibu bisa ikut di live Sesi Instagram besok di jam 10 dan jam 4. Tuh. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaannya nih. Mau Bang Rudi kasih? Wah, aja deh. Oke. Mungkin ini kita kasihnya yang agak gampang ya. Nah, jadi di alat yang kita baru share tadi, kita baru infoin tadi, sebutkan panjang gelombang range-nya berapa? Sebutkan range panjang gelombang alat Thermo Scientific Evolution 1 yang baru saja kita sharing infonya. Oke, kita cek juga apakah ada yang menjawab Cepat cepat dan tepat ya. Kita nggak bisa cepat aja, tapi harus ada yang tepat juga. Harus tepat ya. Oke. Nah, kita udah dapet ini pemenangnya. Masih belum ada dari App Store Daily. App Store ya? Daily. Ini benar nih, 190 sampai 1100 nanometer. Selamat. Nah, nanti Bapak atau Ibu dengan akun App Store Daily, nanti kita akan hubungi via DM. Selamat. Nanti kita akan hubungi via DM ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah join untuk live Instagram hari ini. Terima kasih sudah sampai akhir. Nanti untuk Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan hadiah voucher, mungkin bisa join besok hari Kamis jam 10 pagi dan jam 4 sore. Dan hari Jumat juga sama jam 10 pagi dan jam 4 sore. Dadah, terima kasih.